kasih telah mengklik video ini, belajar bareng yuk. Oke, pada kali ini kita akan membahas 10 soal mengenai prolin ya, singkatan dari program linear. Nah, materi ini dipelajari ketika kalian kelas 11 SMA. Tepatnya di Met Wajib ya. Langsung aja di soal nomor 1. Oke, di nomor 1. Nah, ini dia. Kita baca dulu teksnya. Jadi ceritanya ada seorang penjahit ingin membuat 2 jenis pakaian untuk dijual. Nah, pakaian jenis A memerlukan 3 bahan wool dan 1 bahan katun. Kita kategorikan dulu ya. Mana yang sebagai variabel X dan mana sebagai variabel Y. Kenapa? Karena di opsinya itu memunculkan 2 variabel X dan Y. Nah, di sini kan dia bilang ada 2 jenis pakaian. Jadi kita buat permisalan jenis A itu sebagai variabel X, jenis B itu sebagai variabel Y. Nah, nanti kita kategorikan. Yang pakai bahan wool di jenis A itu berapa, di jenis B berapa, kemudian totalnya ada berapa nih. Untuk lebih mudahnya bikin pemodelan matematika ya tinggal dibuat tabel ya. Nah, udah mungkin soalnya bisa kalian baca. Ini dia penyelesaiannya mudah banget. Kalau udah dibuat tabel kayak gini udah mudah banget. Dia udah tinggal buat pemodelan matematikanya. Jadi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Mengapa memakai kurang dari sama dengan? Karena di sini berbicara mengenai kapasitas. Yang namanya kapasitas maksimal berarti dia tidak boleh melebihi ya. Jadinya pakai kurang dari sama dengan. Kalau sama dengan 120 boleh, kurang dari itu boleh, tapi kalau lebih dari nggak boleh. Itu namanya kapasitas. Karena kalau kita bahas program linear itu kaitannya sama masalah optimasi ya nanti. Keuntungan maksimum, kerugian, kayak gitu. Keuntungan minimum dan sebagainya. Ini seru banget, gokil parah sih materinya karena relate sama kehidupan di keseharian kita gitu ya. Nah, ini gampang ya. Jadi yang dinamakan dengan pemodelan matematika itu kita membuat bagaimana si kalimat matematika ini nih bisa kita tuliskan dalam bentuk suatu pertidaksamaan dalam matematika begitu ya. Pertidaksamaannya itu cuma dalam bentuk kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan atau kurang dari aja, lebih dari aja, tergantung soal ya. Nah, ini untuk nomor 2. Di sini kakak udah kasih stabilo apa yang ditanya tentang keuntungan sebesar-besarnya. Ini ciri khas banget di soal prolin. Dia selalu menyinggung masalah optimasi, entah itu keuntungan sebesar-besarnya atau kerugian atau biaya minimum, biaya minimal kayak gitu ya. Ciri khasnya prolin. Terus di sini kalau ada fungsi harga, biasanya fungsi harga itu dijadikan target ya, target sasaran. Nanti nah ini dia namanya fungsi target. Z simbolnya. Atau juga fungsi f dalam kurung x, y itu penulisan lain dari simbol z. Nah, balik lagi ke soal gimana caranya, sama kayak tadi ya, kita buat suatu analogi yang sebagai x siapa, y siapa, kemudian dibuat pertidaksamaannya. Karena di sini bilangnya menampung maksimumnya 500, berarti kan tidak boleh lebih dari 500, tapi kurang boleh. Kalau 500 pas boleh, sehingga muncullah tanda pertidaksamanya di sini kurang dari sama dengan. Kemudian nanti kita buat pembuat nolnya, bukan pembuat nol, titik potong di sumbu x sama y-nya. Nanti diperoleh nih titiknya 400, 800, 500, 500. Ketika x-nya 0 berarti y-nya 800. Nah, ketika kita substitusi ke pertidaksamaan ini ya, dibuat persamaan dulu. Terus masuk deh ke sini ke grafiknya. Di grafiknya ini gampang parah, kalian buat cari tahu HP-nya di mana. Kita tinggal lihat pertidaksamaannya saja. Kalau misalkan ini nih garis pertama nih, ini kan pertidaksamaan dari 2x plus y kurang dari sama dengan 800. Nah, ini kan kurang dari, berarti yang diarsir kan ada 2 cara sebetulnya. Bisa cara bersih, bisa cara kotor. Kalau cara kotor berarti daerah penyelesaian yang diarsir. Kalau cara bersih berarti sebaliknya, bukan daerah penyelesaian yang diarsir. Di sini kakak nggak pakai arsiran, tapi kalau mau dianalogikan kakak pakai cara kotor yang nggak terlihat gitu. Jadi kenapa HP-nya di sini? Nah, ini di garis yang pertama nih, ini kan kurang dari, berarti yang terarsir itu daerah
sini, daerah kiri garis. Nah, kalau yang lebih dari, ini masih dua-duanya kurang dari, berarti yang terarsir di daerah kiri garis. Kenapa yang diarsir daerah kiri garis? Kita analoginya pakai cara kotor ya. Ketika di sini kan ada titik 0,0 nih. Ketika kita substitusi x-nya 0, y-nya 0, berarti di sini jadinya 0 kurang dari sama dengan 800. Bener nggak suatu pertidaksamaan ini? 0 itu emang kurang dari 800 gitu. Jadi si titik 0,0 ini terarsir kayak gitu ya. Sama halnya dengan ini juga. 0 juga kan kurang dari 500. Jadi yang terarsir itu daerah sini. Maka dapat disimpulkan HP-nya di sini. Udah dapat HP, apalagi yang harus kita gali dari informasi di grafik ini? Oke, kita harus data titik pojoknya. Titik pojok itu yang mengelilingi HP ya, himpunan penyelesaiannya. Titik pojoknya nih kakak udah kasih tanda merah-merah. Ada 0,500 di mana x-nya 0, y-nya 500. Ada 400,0 di mana x-nya 400, y-nya 0. Kemudian sini ada titik potong nih. Buat tahu titik potongnya berapa, kita pakai cara eliminasi substitusi dari dua persamaan garis ini. Ini kan ada dua persamaan garis linear ya. Kita buat persamaan, eliminasi substitusi deh, cari gampang banget. X-nya berapa, y-nya berapa ketahuan. Udah itu titik-titik pojoknya kita data buat di-input ke fungsi sasaran atau fungsi target nih yang tadi, fungsi harga tadi. Buat biar apa? Biar tahu keuntungan maksimumnya berapa, minimumnya berapa gitu ya. Ketika x-nya 0 di sini ini 0, 500 tinggal substitusi ke sini. Di-input ke variabel y. Dikalikan hasilnya sekian, kita buat perbandingan mana yang minimum, mana yang maksimum. Ternyata maksimum itu jatuh di titik potong kedua garisnya, 300,200. Kayak gitu. Maka nilai harga maksimumnya atau keuntungan maksimumnya di sini nanya apa sih? Keuntungan nih ya. Keuntungan sebesar-besarnya atau keuntungan maksimumnya itu senilai segini ya, 1.800.000. Kalau ini 1.600, 1.500.000, berarti minimumnya di 1.500.000, maksimumnya di 1.800.000. Gokil nggak sih gitu. Jadi kita bisa memprediksi ya nilai optimasi dari pemodelan matematika yang kita buat gitu. Keren banget ya. Jadi kita tahu apa sih, harusnya kita untung maksimumnya berapa kayak gitu, untung minimumnya berapa kayak gitu ya, biar bisa mengantisipasi pemodalan yang harus dikeluarkan, kemudian jenis barang yang harus diproduksi, kisaran-kisaran berapa, optimum maksimumnya di berapa gitu. Keren deh. Next ke nomor 3. Nah, nomor 3 asik. Lebih simple karena pemodelan matematikanya sudah diketahui. Nah, di sini kalau ada fungsi f dengan input x, y, ini penulisan lainnya sebagai fungsi sasaran ya. Fungsi z di mana nanti x, y ini akan diinputkan nilainya di titik pojok yang sudah kita dapatkan dari pertidaksamaan ini atau nama lainnya fungsi kendala kayak gitu ya. Nah, pertidaksamaan tadi kita harus buat titik potong di sumbu x sama y-nya berapa. Gimana caranya kak? Ya gampang aja. Gimana kalau ketika x-nya 0, y-nya berapa? Ketika x kita input 0 di sini, berarti sisanya kan 2y sama dengan 12 ya. Kan pengennya y-nya berapa? Berarti kalau di sini ada pengali 12 sama-sama dibagi 12. Maksud kakak dibagi 2 di dua sisinya. Berarti 2y bagi 2 tinggal y, 12 bagi 2 6, berarti 0,6. Ketika x-nya 0, y-nya 6. Sedangkan kalau y-nya 0, berarti x-nya 4, karena kan 12 dibagi 3 itu 4. Sehingga titik potong di sumbu x sama y-nya itu 4,6. Gitu, gampang ya? Tinggal dibuat tabel aja, ketika x-nya 0, y-nya berapa, ketika y-nya 0, x-nya berapa nih. Diinput ke pertidaksamaan ini, tapi dengan cara dibuat persamaan dulu. Kalau tahu bedanya persamaan sama pertidaksamaan, tahu ya? Persamaan itu notasinya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ya kayak yang tertulis di sini, kurang dari, lebih dari, itu pertidaksamaan, begitu. Nah, ini persamaan nih. Kalau mau nyari titik potong, ini perpotongan dari kedua garis, maka fungsi kendalanya dibuat persamaan dulu. Kemudian terapkan metode eliminasi substitusi. Variabel mana yang sama? Oke, ini udah saling mengeliminasi, bisa dicari y-nya. Y-nya ada, bisa diinput ke salah satu persamaan ini, didapat y-nya, dapat titik potongnya.
Kenapa dicari titik potongnya? Karena dia berfungsi sebagai titik pojok nih yang mengelilingi himpunan penyelesaian. Di sini HP-nya itu ada 3,0, 4,0 sama titik potongnya nih 2,3. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya udah tinggal diinput ke fungsi sasaran. Nah, ini fungsi sasarannya udah ada di soal, tinggal input nilainya, udah tinggal dioperasikan saja. Dapat deh maksimumnya itu 13, minimumnya 8. Gampang ya? Gampang banget, parah nih soalnya simple. Terus nomor 4. Dia nanya keuntungan maksimum, terus di sini ada harga parkirannya. Kalau udah kaitannya sama harga itu udah pasti dia fungsi sasaran ya. Apalagi yang ditanya keuntungan. Udah harga itu bakal kita jadikan fungsi sasaran, fungsi target yang buat di input titik-titik pojok. Sini 15.000 X plus 7.000 Y. Analoginya X sebagai mobil, Y itu sebagai bus. Kayak gitu. Tadi dibuat tabel, kita buat pemodelan matematikanya, dibuat berapa ketika 0, ini titik potong di sumbu X dan Y-nya, kemudian ini kan melibatkan perpotongan 2 garis di titik HP-nya nih, titik pojoknya, perpotongan 2 persamaan garis, makanya kita cari dengan eliminasi substitusi, didapatkanlah titiknya ini. Udah titik potongnya terdata semua, masuk ke fungsi target, baru nanti diketahui mana minimum mana maksimum, sehingga maksimumnya itu di 116.000 dan minimumnya di 70.000. Wah, gampang banget. Terus next soal nomor 5. Wih, keren nih, bagus banget gambar grafiknya. Iya, gambar orang grafiknya karena agak buram di soal. Dia nanya apa sih soal jika daerah yang diarsir pada gambar di atas merupakan penyelesaian untuk fungsi objektif. Oke. Fungsi objektif itu nama lainnya fungsi sasaran atau fungsi target ya. Notasi penulisannya bisa dalam bentuk Z sama dengan, bisa dalam bentuk F dalam kurung X, Y. Kenapa dalam kurung X, Y? Karena nanti nilai-nilai titik pojoknya bakal diinput ke persamaan fungsi sasarannya. Begitu. Lihat di sini. Yang diarsir daerah HP-nya kan di sini. Kalau di soal tuh polos aja, garis-garisnya nggak dikasih tanda mana yang persamaan garis 1, 2, 3 kayak gitu ya kan. Jadi kita harus buat tanda biar memudahkan. Di sini persamaan garis 1-nya kakak kasih warna biru, persamaan garis 2-nya warna hijau, persamaan garis 3-nya nomor 3. Karena HP-nya di sini berarti titik pojoknya ini yang mengelilingi HP ya. 2,0, kemudian ini perpotongan 2 garis harus dicari pakai eliminasi substitusi ya. Ini perpotongan 2 garis nih harus dicari pakai eliminasi substitusi. Titik pojoknya kakak pakai notasi atau simbol. Di sini titik A, titik B, titik C. Kita data dari titik A, abjad awal. Titik A itu melibatkan perpotongan di kedua garis. Garis berapa sama garis berapa? Garis 3 sama garis 1. Garis 3 itu udah punya nilai dimana X-nya itu sama dengan 2. Nah, maka dari itu nanti 2 ini tinggal disubstitusi ke persamaan garis 1. Persamaan garis 1 siapa? 3 min 3 Y. Kenapa sih di sini tanda pertidaksamanya lebih dari sama dengan? Kenapa yuk? Karena kalau kita input 0,0 X-nya nih, 0 lebih besar dari sama dengan min 3. Benar nggak? Benar, sehingga daerah yang memuat 0,0 itu terarsir, arsirannya ke sini. Gitu. Kalau pertidaksamaannya benar, berarti daerah penyelesaiannya itu terarsir. Kayak gitu ya, gampang. Ya udah tinggal diinput aja. Ketika X-nya 2, nah kenapa ada simbol kurung kurawal di sini? Kalau ada kurung kurawal artinya dia dalam satu sistem, sehingga bisa disubstitusi ke sini. Ketika X-nya 2, berarti si nilai X ini menggantikan variabel X yang ada di sini. 2 min 3Y sama dengan min 3. Jadi Y sama dengan 5/3. Karena kiri kanannya sudah minus nih. Min 3 di sini positif 2 pindah ke sini jadi min 5 kan. Min 5 dibagi min 3 kan positif jadinya. Minusnya saling coret jadi 5/3. Sehingga 2,5/3 titik di titik A tuh. Titik
koordinatnya. Kemudian di titik B udah nggak usah di input lagi, udah ada titik potongnya langsung nih 2,0. Titik C, nah harus dilakukan eliminasi substitusi karena titik C itu adalah perpotongan dari dua persamaan garis X min 3Y sama dengan lebih dari sama dengan min 3 sama ini min 2X plus 2Y. Kalau mau melakukan eliminasi substitusi yang tadinya tandanya pertidaksamaan jadi persamaan ya, jadi sama dengan. Nah berarti hal yang pertama kali dilakukan harus menyamakan koefisien. Di sini kan koefisiennya belum pada sama nih. Di variabel X kalau kita mau eliminasi berarti di sini yang koefisiennya 1 harus dikali min 2 ya. Maka dari itu persamaan 1 dikali min 2, ini yang min 3 itu persamaan 1 ya, persamaan 2 dikali 1. Nah ini hasilnya tereliminasi X nya, Y nya didapat. Nanti nilai dari Y boleh diinput ke salah satu persamaan di sini akan menghasilkan nilai 4,5, sehingga titik potong dengan sumbu X dan Y nya 4,5, 2,5 begitu. Setelah titik pojoknya diperoleh, didata di sini. Nah, masukkan ke fungsi sasaran. Dia mintanya nilai minimum ya. Cari yang paling kecil. Nah, data yang paling kecil itu jatuh pada titik A 2,5/3 dengan outputnya 0,33. Gitu, gampang ya. Gampang banget. Jadi perlu kakak tekankan di sini yang pertama yang harus kalian lakukan buat pemodelan matematika, terus data titik pojoknya. Cari tahu HP-nya di mana, udah ketemu HP, cari titik pojoknya, tinggal input deh ke fungsi sasaran atau nilai Z-nya, atau dalam bentuk notasi lain F dalam kurung X, Y gitu. Nanti ketahuan minimum maksimumnya berapa, begitu. Gampang ya? Biar nggak coret-coret. Nah, nomor 6 pun sama. Di sini nyari keuntungan maksimum. Aduh, ini selalu sama stepnya ya. Awal-awal buat permisalan aja biar memudahkan. Di sini kakak udah ngasih permisalan. Tipe A itu sebagai X. Di sini kan dia pengen bangun rumah. Ada dua tipe X sama tipe A sama tipe B. Nah, di sini kakak udah buat tabelnya untuk memudahkan. Tipe A sebagai variabel X, tipe B sebagai variabel Y. Nah, nanti ada dua tinjauan, ada tinjauan luas dan unit. Kita data secara kolom atau secara vertikal ya di kolomnya. Luas dan unit didata deh sesuai data yang ada di atas. Nah, di sini kan dia menggambarkan kapasitas. Berarti kan tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan ya. Nggak boleh lebih, kurang boleh gitu. Udah dapet nih pertidaksamaannya, jadi cari titik potong di sumbu X dan Y-nya dengan cara ketika X-nya 0, Y-nya berapa, ketika Y-nya 0, X-nya berapa gitu, basic banget. Udah dapet. Nah, kita masukin ke grafik. Buat apa masuk grafik? Ya, masuk sketsa grafik. Ya buat tahu HP-nya di mana. Kenapa harus nyari tahu HP? Biar tahu titik pojoknya siapa aja gitu. Basic banget. Kenapa harus tahu titik pojok? Penting karena nilai titik pojok buat kita input ke fungsi sasaran. Ngapain? Iya, biar kita tahu optimum maksimumnya berapa. Di sini fungsi sasarannya harga ya, harga penjualan. Sehingga penjualan maksimumnya itu ini dia, nominalnya 600 juta. Gampang banget. Kalian pasti bisa. Gampang parah sini. Terus yang nomor 7. Nah, ini namanya fungsi target, fungsi objektif atau fungsi sasaran. Ketika F kita inputkan nilai X, Y. Nah, ini biasanya terakhir, sesi akhir pengerjaan. Dia fungsi kendala atau fungsi syarat. Ini dia pertidaksamaan yang terlibat itu fungsi kendala atau fungsi syarat nama lainnya. Terus ya kita buat mulai data ya. Ini titik potong di sumbu X sama Y-nya nih. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Dibuat persamaan dulu. Terus kita gambar di sketsa grafiknya. Ternyata HP-nya itu di daerah sini. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya kan lebih dari sama dengan nih. Ingat kalau lebih dari sama dengan berarti kanan garis yang terarsir yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Garisnya kan di sini nih. Dua-duanya ada di kuadran 1 kan. Kalau lebih dari berarti arsir aja yang sebelah kanan. Kalau kurang dari ya sebelah kirinya, kiri garis gitu ya, kiri persamaan garis tersebut.
Karena semuanya ke kanan, berarti HP-nya daerah sini. Titik pojok yang terlibat siapa aja? Di sini kakak udah titikin. Nah, ini titik pojok, ini titik pojok, ini titik pojok. Titik pojok itu berarti titik-titik yang mengelilingi daerah HP atau himpunan penyelesaian. Terus ya udah, titik pojoknya bisa kita cari ya. Ini berarti 16,0, kalau ini 0,12, kalau ini ya pakai eliminasi substitusi seperti biasa. Eliminasi substitusinya kakak taruh mana tuh? Wait. Oke. Dia nanya apa sih? Mencapai minimum di titik 8,4. Nilai A harus memenuhi di sini kakak nggak tulis eliminasi substitusinya, nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Terus kakak dapet, pokoknya ini kalau kalian eliminasi substitusi persamaan garisnya, sorry, bakal dapet nilai 8,4. Kok nggak ketulis ya? Harusnya ketulis, sorry. Terus udah dapet nih di data titik pojoknya, masukin ke sini ya kan, ke fungsi sasarannya, didapatlah output 48, outputnya 8A plus 16, outputnya 16A. Si soal bilang fungsi minimum itu dia mencapai minimum ketika di titik 8,4, di titik perpotongannya nih. Berarti nilai A harus memenuhi apa gitu. Kalau yang namanya minimum berarti dia si 8,4 ini sebagai fungsi target terkecil dari nilai yang lainnya ya kan. Berarti kita bisa menyajikan dua kasus di sini. Di kasus pertidaksamaan pertama berarti 8A plus 16 itu harus lebih kecil dari 48. Ini kan output yang lainnya itu 48 sama 16A ya. Berarti si persamaan ini, apa sih kalimat matematika yang ini nih, yang sebagai fungsi, yang diklaim sebagai fungsi minimum harus lebih kecil dari 48. Ini tinggal pindah ke sini. Sebenarnya istilahnya bukan pindah ruas ya, sama-sama dikurangi dengan 16. Jadi 32. Di sini masih ada pengali 8, berarti sama-sama dibagi 8. 32 bagi 8 4. Jadi ini A kurang dari 4 di kasus 1. Di kasus 2-nya kalimat matematika ini harus kurang dari 16A. Nah, ini pengganggunya kan plus 16, berarti kedua ruas itu harus dikurang 16. Ini kalau dikurang 16, sisanya ini 8A-nya pindah ke sini ya, dikurang 8A, berarti di sini 16A dikurang 8A ya 8A. Kemudian biasanya ini ada variabelnya itu di kiri. Lihat, ini pertidaksamanya kan membuka ke 8A. Nah, kita pertahankan kalau mau mindahin. Berarti 8A dengan tanda pertidaksamaan terbukanya ke 8A 16. Masih positif ya. Terus yang dicarikan A-nya doang, berarti sama-sama dibagi 8. Kan di sini ada pengali 8. Kita butuh variabel A doang. Berarti sama-sama dibagi 8, 16 bagi 8 2. Sehingga nilai A yang memenuhi itu adalah irisan dari kedua kasus tadi. Yang kasus pertama A-nya harus lebih dari 2. Daerah yang diarsir itu kanan. 4 daerah kiri. Nah, ini dia irisannya di sini. Di mana A harus lebih dari 2 kurang dari 4. Ada di opsi berapa tuh? Lebih dari 2 kurang dari 4. Opsi A gitu ya. Nilainya diantara, sehingga di sini bundarannya itu kosong. Kalau bundarannya penuh berarti 2 dan 4-nya itu masuk ke solusi. Kalau ini enggak ya, diantara. Berarti nilai yang diantara 2 dan 4 berapa? 3. Gitu ya. Gampang. Terus nomor 8 dia menyajikan gambar yang ditanya nilai minimum. Lagi-lagi kalau dia menyajikan gambar, kita fokus ke HP-nya ya. HP-nya kan di sini. Nah, ini fungsi kendalanya kita data dulu. Fungsi kendala itu persamaan garis yang terlibat ya. Nih, persamaan garis pertama.
Gampang, kalau di sumbu X-nya itu 1, tinggal dibalik 1 itu sebagai yang memuat variabel Y, nanti yang di Y ini yang memuat variabel X. Jadi kayak gimana persamaan garisnya? 4X plus Y, 4 dikali 1 4. Jadi 4X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kenapa kurang dari? Karena di sini dia arsirnya ke bawah kan, di kiri garis kayak gitu. Nah, sekarang persamaan yang kedua, persamaan garis kedua yang ini memuat 2. Koefisien dari variabel X-nya 2 ya, berarti 2X plus 2Y kurang dari apa lebih dari? Lebih dari, karena wilayah yang diarsirnya itu sebelah kanan garis gitu ya. Gampang. Terus tinggal nyari titik potongnya. Kenapa titik potong 2 garis ini harus dicari? Karena dia merupakan titik pojok dari daerah HP-nya gitu. Gampang, basic banget, tinggal eliminasi substitusi. Dapat titik potongnya 2/3, 4/3. Sudah terdata semua titik pojoknya, masukkan fungsi sasaran atau fungsi objektif. Ini dia fungsi objektifnya. Nah, setelah kita input, ketika nilai X-nya sekian, Y-nya sekian, didapatkanlah maksimumnya di 12, minimumnya di 6. Terus hampir setengah jam guys soal gini dong. Terus nomor 9, sama halnya ya. Ini soalnya kita pahami terlebih dahulu, silahkan dibaca. Di sini kakak buat cara membuat pemodelannya. Kita buat permisalan dulu, yang sebagai variabel X dan Y-nya siapa. Di sini yang sebagai variabel X-nya itu pagar jenis 1, Y-nya itu pagar jenis 2. Untuk memudahkan membuat pemodelan matematika dalam bentuk pertidaksamaan, sebaiknya dibuat tabel aja nih, kayak gini. Gampang ya nih, buat kapasitasnya, ini nilai-nilai spesifiknya, dibuat di tanda pertidaksamaannya. Karena di sini meninjau suatu kapasitas, sehingga tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Kurang boleh, sama dengan boleh, lebih nggak boleh gitu. Udah kayak gitu, cari titik potong di sumbu X sama Y-nya dengan cara ketika di input X-nya 0, Y-nya berapa. Ketika di input Y-nya 0, X-nya berapa. Gampang. Dapat titik potongnya, terus kita masukin ke sini, ke diagram kartesius, cari HP-nya. Nah, data titik pojoknya di sini ya. Kalau dia melibatkan perpotongan 2 garis, ya cari pakai eliminasi substitusi di sini seperti ini. Nanti tinggal udah dapet nilai titik pojoknya, input ke fungsi sasaran. Bakal didapat deh sesuai yang ditanya soal. Yakni keuntungan maksimum ya. Hasil penjualan mencapai nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu di 6,5 juta. Minimumnya di berapa? Di 4 juta. Gampang sekali. Kalian pasti bisa. Keren banget basic deh ini. Nah, sama halnya di nomor 10 juga gitu ya. Kalian bisa baca soalnya. Di sini tuh lagi nyeritain tentang vitamin gitu deh. Nah, di sini kakak pakai permisalannya variabel X itu sebagai tablet 1, Y sebagai tablet 2. Karena kasusnya vitamin, biasanya vitamin itu lebih boleh ya, tapi kurang jangan dosisnya. Terus makanya di sini pakai tanda pertidaksamanya lebih dari sama dengan. Pemodelan matnya udah kita data dalam bentuk tabel. Buat pemodelan matnya seperti tadi, dibuat titik potong di sumbu X, Y-nya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa. Terus masukkan ke fungsi grafik buat dapetin HP. HP-nya dari sini nih, data titik pojoknya. Kalau dia melibatkan perpotongan 2 garis, cari pakai eliminasi dan substitusi seperti ini. Udah dapet semua titik pojoknya, masuk ke fungsi target atau sasaran. Sini di input. Nah, di sini yang ditanya apa? Nilai minimum ya. Nah, tablet dibeli ingin diminimalkan. Berarti minimalnya berapa? Di sini minimalnya ada 2 ya. Ini dia. Karena outputnya sama-sama 16.000. Maksimalnya di nominal 40.000 gitu. Ketika tablet membeli 4 tablet, di tablet 1 dan tablet 2-nya 0. Ini desimal nih, 6/5, 7/5. Kayak gitu, udah deh. Selesai pembahasannya. 10 soal mengenai program linear. Kakak tekankan lagi ya, jadi program linear itu
biasanya soalnya cerita, kalaupun nggak cerita dia menyajikan grafik. Kalau nggak grafik, apalagi ya? Ya dia menampilkan fungsi kendala yang terlibat dan fungsi sasaran. Ini soalnya melingkupi ketiga jenis soal itu, ketiga jenis variasi soal tersebut yang biasanya muncul di Prolin. Yang pertama yang harus kalian lakukan ketika tipe soalnya cerita, pahami ceritanya, terus buat pemodelannya. Kalian harus buat permisalan yang sebagai variabel X, Y-nya siapa, kapasitas maksimumnya berapa, dibuat tabel. Setelah dibuat tabel, didata. Nah, buat pemodelan matematikanya dalam bentuk pertidaksamaan, kayak gitu. Sudah ada pemodelan matematikanya, tinggal masukkan ke sketsa grafik kartesius untuk mendapatkan nilai HP atau himpunan penyelesaian. Untuk mendapatkan himpunan penyelesaian ini biasanya ada dua cara, ada cara bersih, ada cara kotor. Cara kotor itu yang ketika nilai dari pernyataan pertidaksamaannya benar, dia yang diarsir. Kalau yang cara bersih ya sebaliknya, kayak gitu ya. Misal X plus Y lebih dari sama dengan 2. Nah, ketika misalkan kakak meninjau kuadran 1 nih. Kuadran 1 pakai titik 0,0. Ketika di input nilai X-nya 0, Y-nya 0, berarti tanda pertidaksamaannya kan jadi 0 lebih dari sama dengan 2. Apakah kalimat 0 lebih dari sama dengan 2 itu benar? Tidak. Nah, kalau tidak berarti kalau kalian pakai cara kotor, yang diarsirnya itu yang di sebelah kanan garis atau atas garisnya. Kalau pakai cara bersih, berarti yang sebaliknya yang diarsir gitu. Kebayang ya? Terus kalau pemodelan matematikanya udah masuk ke grafik, HP udah ditemuin. Nah, di data yang mengelilingi HP itu namanya titik pojok. Kalau ada titik pojok yang melibatkan perpotongan di dua persamaan garis, cari pakai eliminasi substitusi. Nah, udah terdata semua titik pojoknya, diinput ke fungsi sasaran atau fungsi target. Nah, notasinya itu dalam bentuk Z sama dengan atau F dalam kurung X, Y sama dengan. Itu namanya fungsi target atau fungsi sasaran. Biasanya dalam bentuk nominal harga, karena soal biasanya menanyakan keuntungan maksimum, kayak gitu. Minimum, segala macam, kayak gitu deh. Bisa nominal harga. Terus, itu yang kalau soalnya cerita. Kalau soalnya grafik, nah disajikan grafik, biasanya di situ udah diketahui daerah HP-nya mana aja. Nah, kalian tinggal buat pertidaksamanya kayak gimana, itu gampang banget. Kalau yang tinggal dibalik ya, kalau yang di titik potongnya itu X jadi Y, yang dari Y jadi X, terus outputnya tinggal dikali. Udah didata fungsi kendala atau pertidaksamaan yang terlibat, ya udah tinggal masuk ke fungsi objektif, diinput ke fungsi sasaran, selesai gitu doang. Terus kalau yang soal yang tidak menyajikan grafik, bukan pula soal cerita, dia udah ngasih tahu fungsi kendala, fungsi targetnya udah ada. Wah, ini asik banget, paling gampang ya. Tinggal langsung eksekusi kayak gitu ya. Langsung masuk ke sketsa grafik, cari titik pojok, input ke fungsi sasaran atau target. Begitu. Semoga kalian semakin paham dan bisa makin seru-seruan lagi dengan soal Prolin. Enjoy aja. Insya Allah kalian bisa. Semangat. Dan terima kasih sudah menyimak video ini.